Orang tua tidak tahu diri. Kamu atau aku yang terkutuk? Istri yang tidak bisa melayani suami. Terkutuk. Seharusnya orang terkutuk semacam itu dibunuh saja. Buat apa dibiarkan hidup? Kalau hanya menjadi penjahat dan menjahatin orang. Terkutuk. Sudahlah, Ma. Yang dicopet kan gak seberapa. Lagi pula kan Papa sudah bilang akan Papa ganti semua. Berapa sih uang yang Mama perlukan? Bukan masalah uangnya, Pak, tapi masalah kejahatannya. Orang macam ini kalau tidak didor, tidak kapok. Kemarin aku yang dimangsa. Hari ini mangsa orang lagi. Besoknya lagi mangsa yang lainnya. Besoknya lagi. Berapa orang lagi yang akan menjadi korbannya? Lagi, Pak. Cincinku, KTP, kredit card, semua ada di dompet itu. Makmur mendadak, pencopet terkutuk itu. Tenang, Ma. Kartu kreditnya sudah Papa blokir. Dan mengenai cincin Mama, besok kan Mama ulang tahun. Papa ganti yang lebih bagus lagi. Betul, Pak? Nggak bohong. Enggak, asal Mama gak siaran berita terus. Nanti sore kita ke toko perhiasan. Mama pilih sendiri yang paling Mama sukai. Sudah mau punya cucu, masih suka merayu. Dasar. Sudahlah, Ma. Tolong ambilin tas Papa. Oh iya, Santi mana, Ma? Udah berangkat kuliah, Pak? Papa berangkat dulu ya. Halo, Santi. Gimana kabarnya Mama? Ya, begitulah Mama. Kalau saudaranya bilang, seakan-akan dunia ini jadi goncang, Kak. Uring-uringan terus sepanjang hari. Berarti kamu nurun Mama dong, suka uring-uringan. Yang bener aja. Aku nih nurut Papa, sabar, pengertian, dan suka... Hura-hura dan suka belanja, ya toh? Enggak juga. Udahlah, Kak. Besok kan Mama ulang tahun. Kak Sandi mau ngasih hadiah apa buat Mama? Mama pengen apa ya? Kayaknya Mama tuh pengen sekali waktu ulang tahunnya Mama pengen nostalgia sama teman-teman lamanya untuk makan malam di restoran Korea. Oke. Bagaimana kalau kita patungan? Kita yang traktir Mama dan the gengnya makan di restoran Korea. Kenapa mesti patungan, Kak? Kamu kan punya tabungan banyak, oke? Gini aja, Kak Sandi yang bayarin restorannya, aku yang nyiapin kue dan acaranya, oke Kak? Dasar.
Tapi ya oke lah, sekali-sekali kita buat kejutan buat mama. Oke. Mau belanja apa, Bu? Terserah kamu aja, Jum. Lagian, aku juga nggak selera makan. Oh ya, uangnya sudah kamu ambil. Sudah, Bu. Yang penting hati-hati ya, jangan sampai kecopetan. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Hati-hati ya. Ya, Bu. Ibu, maafkan saya, Bu. Saya telah menjamret dompet Ibu. Semula saya hanya akan mengembalikan dompet Ibu saja, tanpa menuliskan sesuatu. Namun dalam hati saya, ada sesuatu yang ingin saya tumpahkan keluar, tetapi tidak ada tempat bagi saya untuk mengadu. Maka, saya tulis surat ini dan berharap Ibu mau membacanya. Sudah 2 tahun saya berhenti sekolah sejak Bapak di PHK beberapa tahun yang lalu. Kehidupan kami terus merosot. Kami tidak lagi mampu membayar uang sekolah yang sudah nunggak berbulan-bulan. Saya berpikir tidak apa-apa saya sekolah sampai kelas 2 SMA saja. Namun, karena keadaan yang makin minus, adik saya yang 3 orang akhirnya semuanya harus putus sekolah dan membantu emak berjualan gorengan yang dititipkan di warung-warung. Hati saya sangat ngenes melihat keadaan emak dan adik-adik saya. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa selain berjuang dan bekerja keras untuk menopang kebutuhan keluarga. Selain berjualan koran, saya juga kerja serabutan, membantu mencuci piring, dan mencarikan air untuk warung. Hasilnya,
saya berikan kepada emak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi yang membuat aku sakit hati adalah bapak tidak lagi memikirkan keluarganya. Sebagai bekas pegawai bank, meskipun hanya pegawai rendahan, bapak gengsinya besar sekali. Yo, bagus. Gimana, Dek? Ada lowongan? Ada Mas, satpam dan sopir. Kalau Mas mau, nanti aku tak bilang bosku Mas. Sopir, Ya. satpam. Maaf, Dek. Itu bukan kerjaanku. Daripada jadi satpam, saya pilih jadi malingnya, Dek. Dia tidak mau bekerja di sembarang tempat. Maunya adalah bekerja di kantoran seperti dia dulu. Inilah yang membuat bapak sulit mendapat pekerjaan. Mak, sini, Mak. Ada apa lagi, Pak? Sini, toh. Pinjam uang ibu dulu. Kok ya dihentikan toh, Pak? Main judi. Untuk hidup sehari-hari saja sulit kok. Justru itu aku berusaha untuk menang dan menang. Kalau menang kan dapat uang banyak. Kalau menang, aku juga tidak mau pakai uangmu itu. Alah, sudahlah. Aku ini butuh uangmu, bukan khotbahmu. Cepat. Itu aja kok lelar. Sedikit lagi. Itu. Ayolah. Itulah pemandangan sehari-hari yang aku alami di rumahku. Dan bapak semakin menjadi-jadi, makin sering meminta uang emak, kadang sambil marah-marah dan memukuli emak. Dan aku tidak kuat lagi untuk diam. Orang tua tidak tahu diri. Adik, bisanya datang minta uang marah-marah. Datang minta uang marah-marah. Orang tua macam apa kamu ini? Pergi dari sini. Adik. Minggir. Jangan kurang ajar, Adi. Jangan kurang ajar, Adi. Apapun dia itu bapakmu. Jangan durhaka, Adi. Ayo, sekarang kamu harus minta maaf pada bapakmu. Ayo, Adi. Minta maaflah, Adi, pada bapakmu. Adi! Siapa? Keluarga macam apa kami ini? Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Keluarga macam apa kami ini? Aku tidak membelamu, Pak. Aku tidak membelamu. Seharusnya sebagai orang tua, Bapak bisa menjadi contoh untuk anak-anakmu. Engkau bisa mendidik, Pak. Tapi apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan terhadap anak-anakmu? Dan sekarang, apa yang kamu terima dari anakmu? Aku membela emak, tetapi emak memarahiku dan mengatakan aku anak laknat. Aku menjadi bingung, sedih, dan sakit hati.
Aku harus bagaimana? Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi kerongkonganku kering dan juga tidak tahu harus teriak kepada siapa. Beberapa hari aku tidak pulang, sampai suatu hari Apa sih? Mak sakit. Ya mas, mak sakit. Mak sakit. Maafkan Adi, Mak. Emak yang minta maaf, Adi. Memang itu yang harus Mak katakan. Kamu jangan kurang ajar dengan bapakmu, Adi. Bagaimanapun dia itu bapakmu. Dan bagaimanapun keadaan kita harus ingat firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekarang mintalah maaf pada bapakmu. Bapakmu ada di kamar. Ayo Di, mintalah maaf. Pak, Adi minta maaf, Pak. sejak itu Bapak sudah tidak pulang ke rumah lagi. Entah tidur di mana. Dari sorot matanya, saya tahu ada penyesalan di hati Bapak. Keadaan Mak makin parah. Seharusnya Mak sudah dibawa ke dokter. Tetapi aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Aku merasa punya dendam yang sangat besar. Tapi aku tidak tahu harus dendam kepada siapa dan dendam karena apa. Saya bertekad harus bisa membawa emak ke dokter. Maka aku merencanakan untuk mencopet.
Berhari-hari saya mengikuti angkutan kota. Tapi aku tidak berani menggerayangi saku orang. Keringat dingin malah membasahi aku. Di tengah keputusasaanku, aku melihat seorang ibu. Dan aku senang sekali mendapat uang 550.000 lebih dan masih ada cincin emasnya. Aku cepat-cepat pulang ke rumah. Pak, sini Pak, kira stop Pak. Pak, tunggu sekalian ya Pak, nanti sekalian ya Pak. Aduh, udah pulang Bu. Saya permisi dulu ya Bu ya. Cepat sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Pulang dulu ya. Oh ya. Syukur kamu datang. Mak, ayo kita ke dokter Mak. Dokter, Adi punya uang banyak Mak. uang banyak. Dari mana kau dapatkan uang itu, Adi? Mak, ayo kita ke dokter Mak. Dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu? Jawab, Adi. Dari mencopet Mak. Mencopet. Adi. Kembalikan, Adi. Mak menghargai jerih payah. Tapi bukan caramu, Adi. Kalau emak harus ke dokter, Tuhan punya cara. Berserahlah pada Tuhan. Pasti mendengarkan doa kita. Tidak, Adi. Kembalikan uang itu. Kalau emak harus mati dalam keadaan begini, emak tidak apa-apa. Daripada tubuh emak sehat tapi batin emak sakit, Adi. Adi. Kembalikan, Adi. Kembalikan uang itu. Mak, apa kita ini orang yang terkutuk, Mak? Adi, apa yang kau katakan? Sudah, Adi, kembalikan uang itu. Cepat kembalikan. Tapi, Mak, terkutuk. 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 Mas, bayarnya mas. Terkutuk. Kamu atau aku yang terkutuk? Bayarnya mas. Ambil uang ini, makan. Kamu lebih perlu uang ini daripada aku. Yang tenang mas lagi. Ya. Ya.
Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Ingin mengatakan pada dunia, siapa yang terkutuk? Akukah? Bapakukah? Atau keluargaku? Atau semua orang-orang adalah terkutuk? Dengan uang di tanganku, sebenarnya aku bisa makan sepuas-puasnya, bisa mabuk-mabukan dan hura-hura. Tidak peduli aku jadi pencopet atau penjahat, tidak perlu peduli dengan mak, tidak perlu peduli dengan orang-orang yang kecopetan. Toh mereka juga tidak peduli dengan aku. Aku mau teriak lebih keras lagi, Mak! Mak tidak perlu menunggu jawaban doa. Akulah yang bisa menjadi jawaban doa Mak. Tapi mengapa Mak menolak? Mengapa Mak? Teriakanku itu tanpa suara, hanya berhenti di kerongkonganku saja. Aku tidak bisa meneriakkannya dan juga tidak bisa melakukannya. Dorongan yang kuat dalam batinku mengatakan, aku harus mengembalikan dompet ibu. Sebagaimana emak taat pada suara hatinya, aku mau menaatinya. Maafkan kesalahanku, Ibu. Satu hal saja yang ingin aku tanyakan pada Ibu. Apakah aku ini orang yang terkutuk? Ya Tuhan, kita orang diberkati melimpah, memiliki rumah yang indah, perhiasan yang banyak, tetapi tidak mau membagi berkat. Diambil sedikit saja sudah marah-marah. Ibu menangis. Ada apa, Bu? Jum, simpan barang-barangmu, bawa ke dapur, ikut ibu. Kemana, Bu? Kemana saja. Baik, Bu. Bawa apa itu, Jum? Ini Bu, untuk nusuk pencopet itu. Hush, masukkan pisaumu itu. Kita tidak pernah akan menusuk orang. Loh, dia kan sudah berbuat jahat sama Ibu. Tidak, Jum. Kita telah salah menilai orang. Kelihatan Adi enggak, Dik? Adi. Ya, siapa? Enggak kenal tuh, Bu. Enggak kenal. Sini enggak ada yang namanya Adi, Om. Kenal ya? Mana ya? Tahu enggak ya? Mungkin cari aja sekitar tempat-tempat. Oh, itu cuma ya. Makasih ya, Bu ya.
tidak bisa melayani suami. Minggat! Minggat! Ada kemana ya? Ada apa ini? Santi, kamu ada di mana? Masih di kampus, Pak. Ini baru mau pulang. Cepat pulang. Papa sudah cari mamamu dari tadi. Telepon ke rumah maupun ke HP, gak ada yang ngangkat. Biasa, Pak. Mama kan sering HP-nya ketinggalan. Paling juga sedang keluar dengan Mbak Jum. Cepat pulang ya. Papa jemput sekarang. Baik, Pak. Ini aneh. Jelas ini barang-barang milik mamamu yang dicopet itu. Ini gelang mamamu, ini kalungnya. Tapi kenapa ada di sini? Dan HP-nya, HP mamamu kenapa ditinggal juga di sini ya? Jangan-jangan Mama diculik sama penjahat itu, Pak. Lapor polisi aja, Pak. Iya, Pak. Baiknya kita lapor polisi saja, Pak. Halo? Mama? Ada di mana sekarang? Di pojokan? Lesehan Sriwijaya, Ma? Tapi Mama baik-baik saja, kan? Oke. Papa kesana sekarang. Aneh. Kita kesana sekarang. Tidak lapor polisi, Pak. Kita lihat saja nanti. Stop di sini, stop. Kamu pilih hidup apa pilih mati? Kalau pilih hidup, serahkan semua uangmu, kunci dan STNK-nya. Tapi kalau kepingin mati, aku gorok di sini, mati kamu. Ayo, pilih mana? Bagi saya hidup atau mati itu sama saja, Mas. Apa? Sama saja? Iya, Mas. Sama saja. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mas, mengapa kamu begitu yakin kematian membawa keberuntungan? Ayo. Saya yakin dan percaya pada firman Tuhan, Mas. Firman Tuhan? Kamu percaya pada firman Tuhan? Omongan Pak RT saja saya percaya, Mas. Apalagi omongannya Tuhan. Saya sangat-sangat percaya, Mas. Tuhan ngomong apa sama kamu? Firman Tuhan katakan saya adalah anak Allah, Mas. Anak Allah? Kapan Allah itu menjadi suaminya makmu sehingga kamu menjadi anaknya? Jangan sembrono kamu. Ini bukan perkara suami istri, Mas. Ini perkara roh. Aku ini anak Allah karena roh Allah, yaitu Roh Kudus yang juga disebut Roh Kristus ada di dalam rohku, Mas. Mengapa kamu begitu yakin roh Allah ada di dalam kamu? Itulah yang firman Tuhan katakan, Mas. Kalau Mas tidak keberatan, akan saya bacakan, Mas. Jangan macam-macam kamu ya. Tidak, Mas. Saya tidak macam-macam, Mas. Saya hanya mau mengambil Alkitab saya saja, Mas.
Macam-macam tak gorok. Tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah yang firman Tuhan katakan, Mas. Jadi karena kamu anak Allah, maka kamu tidak takut mati ya? Ini bukan perkara takut dan tidak takut mati, Mas. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu artinya karena roh Allah yang kekal yang ada di dalam aku, maka aku ini memiliki hidup yang kekal, Mas. Mengapa kamu begitu yakin mempunyai hidup yang kekal? Ini perkara yang sangat mustika, Mas. Ini perkara roh Allah yang kekal yang aku terima. Bagaimana cara menerima roh Allah? Tidak ada jalan lain, Mas, kecuali Mas harus menjadi anak Allah. Bagaimana jadi anak Allah? Tidak ada jalan lain kecuali Mas harus percaya dan menerima Allah Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus, Mas. Inilah cara kita menjadi anak Allah dan untuk memiliki hidup yang kekal, Mas. Mas, apakah orang terkutuk seperti aku ini bisa jadi anak Allah, Mas? Firman Tuhan katakan, Mas, ya, setiap orang yang mau menerimanya, ya, kalau kita ini orang dan mau menerima Yesus Kristus, bisa menjadi anak Allah, Mas. Allah itu begitu besar anugerah dan kasih-Nya kepada orang yang berdosa. Allah mencari orang berdosa untuk diselamatkan, termasuk Mas Tirto. Oh, amin. Amin. Mas, ya, sebenarnya saya juga orang Kristen, Mas. Tapi selama ini aku tidak menyadari bahwa roh Allah ada di dalamku. Roh Allah yang menjadikan aku anak Allah. Ternyata aku juga telah memiliki hidup yang kekal, Mas. Karena roh Allah yang kekal ada di dalamku. Oh, Tuhan Yesus, ampuni aku, Tuhan. Sebagai orang Kristen, aku telah menjadi batu sandungan. Ampuni aku, Tuhan. Mak, maafkan aku, Mak. Oh, Adi anakku, maafkan bapakmu, Nak. Mas, mau diantar kemana, Mas? Tolong antarkan aku pulang, Mas. Tolong, Mas.
ini aneh. Tidak lapor polisi, Pak. Kamu juga aneh. Belum apa-apa lapor polisi. Wah, semuanya bisa datang. Bagus, bagus. Mama senang sekali. Pak, jangan marah ya. Hari ini Mama belum sempat masak. Jadi, Mama traktir makan di sini. Makan di sini? Iya, bukan hanya makan di sini, tapi kita pesta di sini. Pesta di sini? Mama ini aneh. Iya, Pak. Ayo. Aneh mamamu. Nanti Mama ceritain semuanya. Mari, semuanya masuk. Ayo. Kenalkan, ini suami saya, Pak Surya, dan ini anak-anak saya, Santi dan Santi. Mari, semuanya teruskan makannya, ayo. Ayo teruskan. Mungkin adik-adik semua bertanya-tanya, mengapa kok diundang ke sini dan makan bersama di sini? Daripada semuanya penasaran, maka Ibu akan jelaskan di sini. Pertama-tama Ibu lakukan sebagai ucapan syukur karena besok Ibu genap berusia 50 tahun. Lebih daripada itu, sepanjang hari ini, Ibu mencari seorang anak yang hilang. Tetapi semakin Ibu cari, semakin Ibu mengerti. Semakin Ibu cari, semakin Ibu memahami bahwa anak itu tidak perlu Ibu cari. Karena anak itu ada di mana-mana. Yang perlu Ibu lakukan adalah Ibu perlu membuka mata. Mata Ibu yang selama ini tertutup atau sengaja tertutup. Mata Ibu yang selama ini buta atau sengaja membuka. Hari ini Tuhan telah membuka mata Ibu sehingga Ibu dapat melihat anak-anak Ibu, anak-anak Ibu yang terlantar, sehingga Ibu dapat melihat anak-anak Ibu yang berjuang mencari sesuap nasi. Kalau Ibu mau perhatikan, maka kalian semua bisa sekolah, belajar keterampilan, bekerja, dan berkarya. Kalau Ibu mau perhatian, maka tidak ada anak yang berdiri di pinggir jalan mengamen. Kalau Ibu mau perhatian, maka tidak ada anak-anak Ibu yang mengais
di tempat sampah. Maafkan Ibu yang telah melantarkanmu, anakku. Maafkan Ibu yang telah melantarkanmu. Satu hal saja yang ingin aku tanyakan pada Ibu. Apakah aku ini orang yang terkutuk? Pertanyaan anak ini menusuk amat dalam di hati. Dan satu jawaban muncul dari hati. Bukan anak itu yang terkutuk. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kemudian Mama mencari anak itu. Sepanjang hari Mama mencari anak itu, tetapi tidak ketemu. Tuhan telah mempertemukan Mama dengan realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Ternyata anak semacam itu ada di mana-mana. Pa, sudah saatnya kita membuka mata buat mereka. Karena mereka juga saudara-saudara dan anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk. Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Mereka adalah saudara-saudara kita. Anak-anak kita juga. Sandi, Santi, Mama ingin menjadi mamah mereka. Mama ingin sekali menjadi mamah mereka. Ma, Santi bangga jadi anak Mama. Santi juga mau, Ma, menjadi saudara bagi mereka semua. Loh, Kang, kok sudah bubar? Wah, baru ada pesta besar di tempat ini. Ramai banget. Orang kaya memborong makananku untuk bocah sak kampung. Terus? Ya sudah bubar. Lah kamu kemana saja? Emak, Kang. Ada apa dengan emakmu? Mak kambuh lagi. Ada apa, Bu? Tolong Pak, kacamataku ketinggalan. Loh, kamu Adi ya? Iya, Bu. Adi. Bapa kami yang di surga, Bapa yang menjadi sumber berkat dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau menjadi Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Engkau adalah pokok anggur dan kami carang-carangnya. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap beriman kepadamu dan berpengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mak. Mak, ini Bu Surya sama Pak Surya. Surya. Saya maknya Adi. Maknya Adi. Terima kasih. Bagaimana Ibu bisa kenal dengan Adi? Ceritanya panjang, Bu. Terima kasih.
Terima kasih Ibu sudah membantu aku. Loh, ada tamu kok ini? Ini suami saya. Ini Bapak dan Ibu Surya yang membantu Adi, Pak. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Halo, Bu. Bapak sekarang dapat pekerjaan. Pekerjaan apa, Pak? Supir taksi. Iya, aku juga. Tuhan. Ya, Pak. Siapa yang terkutuk? Ya, tidak ada yang terkutuk, Bu. Karena kutukan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia diberi mahkota duri adalah lambang kutukan kita yang ditanggung di atas kepalanya. Berarti tidak ada yang terkutuk. Iya, Bu. Tidak ada yang terkutuk.